Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Amanda Pratama, NIM saya 1823403, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pengetahuan. Materi yang pertama yaitu konsep informasi, data, dan pengetahuan dan manajemen pengetahuan. Yang pertama yaitu data. Data adalah fakta, angka, atau hal atau kejadian tanpa konteks yang bersifat objektif. Menurut Pandit 1992, data adalah hasil observasi langsung terhadap satu kejadian yang merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diorganisasikan atau dikelola sehingga memiliki arti. Biasanya berupa dokumen, audio, dan video. Karakteristik informasi. Yang pertama, luas informasi. Luas informasi adalah seberapa luas ruang lingkup informasi tersebut digunakan. Yang kedua, kepadanan informasi. Kepadanan informasi yaitu seberapa berisinya informasi yang diterima. Yang ketiga, frekuensi informasi, yaitu keseimbangan informasi atau tingkat rutinitas informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah campuran dari pengalaman, nilai, informasi, dan wawasan yang merupakan kerangka untuk memahami pengalaman dan informasi baru. Di atas pengetahuan ada wisdom, yaitu kebijaksanaan. Adalah karakteristik tahapan pemikiran manusia yang ditimbulkan oleh pengertian dan pemahaman yang secara dalam. Seringkali meskipun tidak harus diikuti oleh pengetahuan yang banyak. Menurut Fitson dan Post 2002, terdapat piramida manajemen pengetahuan yang di bawah sekali ada data, yaitu simbol-simbol dan fakta. Kedua yaitu informasi, fakta-fakta yang dimaknai dari data. Yang ketiga ada pengetahuan, ide-ide, pemikiran, dan keyakinan. Materi yang kedua yaitu tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Definisi knowledge management adalah suatu proses sistematik untuk menemukan, mengorganisasikan, menyajikan informasi yang baru dengan cara tertentu untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan dalam satu bidang yang lebih spesifik. Atau manajemen pengetahuan secara umum yaitu teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Tujuan manajemen pengetahuan yang pertama menghemat biaya dan waktu. Yang kedua yaitu tentang peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi. Yang keempat meningkatkan produktivitas. Materi yang ketiga yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan terdiri dari 6 fase. Yang pertama yaitu menangkap. Menangkap adalah mencari informasi sesuai dengan permasalahan. Yang kedua mengkodifikasi. Kodifikasi adalah mengelompokkan suatu informasi yang telah dikumpulkan. Yang ketiga menciptakan, yaitu menciptakan suatu inovasi informasi yang sehingga menjadi suatu pengetahuan yang baru. Yang keempat menerapkan yaitu jika pengetahuan lama tidak efisien lagi maka pengetahuan baru siap dilaksanakan. Yang kelima yaitu tentang mengkuisisi. Mengkuisisi adalah memberikan penilaian terhadap pengetahuan yang baru dengan berpedoman yang kepada yang sudah ada. Yang keenam yaitu menyebarluaskan. Menyebarluaskan adalah menyebarluaskan pengetahuan yang baru sehingga dapat digunakan oleh banyak orang. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan terdiri dari 4. Yang pertama sosialisasi, kedua eksternalisasi, yang ketiga kombinasi, yang keempat internalisasi. Sosialisasi yaitu tacit ke tacit. Berbagi pengetahuan yang mungkin dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk saling bertukar pikiran. Yang kedua, eksternalisasi, tacit ke eksplisit. Memberikan bentuk terikat terhadap pengetahuan yang masih bersifat tacit sehingga membutuhkan suatu perantara atau seperti dicatat atau direkam. Yang ketiga yaitu kombinasi. Kombinasi yaitu eksplisit ke eksplisit. Mengombinasikan pengetahuan, potongan-potongan pengetahuan eksplisit dalam bentuk yang baru diurutkan secara sistematis dan kemudian dipresentasikan untuk memberikan pemahaman baru kepada orang-orang. Yang keempat internalisasi yaitu eksplisit ke tacit. Mengubah pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan menjadi model
mental individu secara basis di pengetahuan tajir. Materi selanjutnya itu tentang penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Penangkapan pengetahuan tajir melalui observasi atau wawancara yang dilakukan oleh orang atau kelompok. Di antaranya yaitu road maps, learning histories, action learning, e-learning, dan ad hoc session. Yang kedua yaitu kodifikasi pengetahuan eksplisit. Masalah yang dihadapi adalah berkaitan dengan kualitas yang meliputi akurasi, kemudahan dimengerti, aksesibilitas, dan kredibilitas. Kodifikasi pengetahuan terbagi tiga, yaitu pemetaan kognitif, yang kedua ada pohon keputusan, yang ketiga ada taksonomi pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang knowledge sharing. Knowledge sharing yaitu tahapan penyebaran atau penyediaan pengetahuan pada suatu tempat untuk karyawan yang membutuhkan. Prinsipnya bahwa sebagian besar pengetahuan ada di dalam kepala manusia dalam bentuk tajid, bukan tersimpan dalam sistem yang canggih. Implementasi sharing pengetahuan yaitu pada manusia yang didukung oleh teknologi. Manfaat sharing ke pengetahuan yaitu atau knowledge sharing yaitu pertama, membangun kepercayaan, yang kedua membangun keterbukaan, yang ketiga membangun kesempatan belajar dan mengakses pengetahuan, yang keempat mempercepat penyelesaian tugas, yang kelima yaitu meningkatkan daya saing. Tantangan knowledge sharing ada tiga. Yang pertama yaitu manusia, yang kedua budaya, yang ketiga teknologi. Materi yang ketujuh yaitu tentang penerapan manajemen pengetahuan. Penerapan manajemen pengetahuan merupakan suatu proses di mana pengetahuan yang dimiliki perorangan atau karyawan atau organisasi dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pengetahuan dapat berupa hasil penciptaan pengetahuan yang baru atau pengetahuan yang lama yang masih efektif dan efisien. Tetapi jika ingin menggunakan pengetahuan yang lama, ini bisa saja kurang efektif dan tidak dapat bekerja sesuai ekspektasi dalam menyelesaikan masalah. Materi selanjutnya yaitu tentang budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Davis 1984, budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai pengetahuan suatu organisasi yang dapat dipahami, dijiwai, dan dipraktikkan oleh organisasi sehingga membentuk pola yang memberikan arti sendiri dan menjadi dasar berperilaku dalam organisasi. Peran manajemen pengetahuan dalam budaya organisasi yaitu menjaga kebudayaan suatu organisasi, karena manajemen pengetahuan dapat mencegah hilangnya kekayaan intelektual suatu organisasi. Proses terbentuknya budaya organisasi ada tiga. Yang pertama, manajer puncak, yang kedua, perilaku organisasi, yang ketiga, budaya. Materi selanjutnya yaitu tentang perangkat manajemen pengetahuan. Pengertian perangkat manajemen pengetahuan ialah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, kolaborasi manajemen pengetahuan, dan manajemen konten untuk menangkap, berbagi, penyebaran aplikasi pengetahuan yang lebih baik. Perangkat manajemen pengetahuan terbagi tiga, yaitu perangkat penangkap. Yang pertama yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Yang ketiga, perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Yang pertama tadi yaitu perangkat penangkapan dan penciptaan pengetahuan. Terbagi empat. Yang pertama yaitu perangkat penciptaan konten. Yang kedua, data mining atau penyajian pengetahuan. Yang ketiga, blogs. Yang keempat, perangkat peralahan dan konten. Ini digunakan untuk siklus knowledge management. Yang kedua, perangkat berbagi dan penyebaran pengetahuan. Perangkat ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu groupware atau kolaborasi. Yang kedua yaitu wikis. Yang ketiga, teknologi jaringan. Teknologi komunikasi dan email dan kolaborasi atau Word. Yang ketiga yaitu perangkat akuisisi dan aplikasi pengetahuan. Terbagi dua yaitu sistem e-learning dan sistem pakar. Perangkat ini adalah perangkat yang digunakan untuk menilai. Materi selanjutnya yaitu implementasi manajemen pengetahuan pada perorangan dan organisasi. Yang pertama, manajemen pengetahuan pada organisasi. Menurut Konferensi Manajemen Eropa,
dilihat dari dua arah, yaitu yang pertama secara operasional, yaitu manajemen pengetahuan membuat organisasi berkembang dan memanfaatkan manajemen pengetahuan tersebut untuk organisasinya. Yang kedua yaitu secara strategis, manajemen pengetahuan yaitu menerapkan manajemen pengetahuan yang baru untuk suatu organisasi atau perorangan untuk menjadi lebih baik. Penerapannya yaitu ketika suatu organisasi telah menerapkan manajemen pengetahuan untuk organisasinya dan lebih membuat organisasi tersebut lebih baik daripada organisasi yang lain. Yang kedua, manajemen perorangan pada perorangan. Manajemen pengetahuan pada perorangan yaitu bagaimana cara mengelola pengetahuan perorangan ya pada belajar satu yang baru, mencari informasi yang dibutuhkan. Penerapan yaitu dengan keahlian dan teknologi yang mendukung. Selanjutnya, materi tentang strategi manajemen pengetahuan. Definisi strategi manajemen pengetahuan yaitu strategi yang membimbing dan mendefinisikan proses yang infrastruktur untuk menjadi untuk mengelola pengetahuan. Dalam strategi itu meliputi dua komponen, yaitu komponen umum seperti penekanan pengetahuan tacit atau eksplisit. Yang kedua, komponen spesifik tergantung kepada organisasi dan pengetahuan yang dikelola. Macam-macam strategi manajemen pengetahuan menurut Hansen, yaitu strategi kodifikasi, dilakukan pengkodifikasian dan penyimpanan pengetahuan di dalam basis data. Yang kedua, strategi personalisasi, pengetahuan yang lebih banyak dibagi melalui interaksi antar individu. Materi selanjutnya yaitu tentang evaluasi manajemen pengetahuan. Evaluasi manajemen pengetahuan adalah analisis sistematis yang mengukur kemampuan dari knowledge management yang ada pada suatu organisasi atau perorangan atau individu. Tujuannya yang pertama yaitu mengukur kondisi organisasi setelah menerapkan manajemen pengetahuan. Yang kedua, memberi gambaran dan pemetaan. Yang ketiga, agar identifikasi dapat dilakukan secara lengkap. Yang keempat yaitu untuk memaksimalkan inisiatif dan aktivitas sharing. Contoh kegiatan manajemen pengetahuan di sebuah perpustakaan. Penerapan manajemen pengetahuan pada awalnya digunakan untuk dunia bisnis. Melihat kecenderungan yang terjadi saat ini dan dibandingkan kemajuan sektor swasta, besar kemungkinan penerapan manajemen pengetahuan masuk sektor pemerintahan. Untuk perusahaan sendiri, manajemen pengetahuan bukanlah hal yang baru lagi. Aktivitas manajemen pengetahuan merupakan aktivitas keseharian di perpustakaan. Semua aktivitas manajemen pengetahuan identik dengan kegiatan rutin di perpustakaan. Contohnya yaitu pertama, pada perpustakaan adanya kegiatan survei, seleksi, akuisisi. Kegiatan ini sama dengan penciptaan pada knowledge management, yaitu dengan memasukkan informasi yang relevan dengan sesuai kebutuhan pemakai. Yang kedua yaitu pergerakan sama dengan retention atau penyimpan pada knowledge management, yaitu penyimpanan pengetahuan agar mudah diakses dan selalu terjaga keawatannya. Yang ketiga, sirkulasi sama dengan transfer pada knowledge management, yaitu proses pemindahan secara sederhana bahan pustaka yang dipinjam pemakai dari perpustakaan. Sedangkan pada knowledge management, pemindahan pengetahuan dari pengelola knowledge management pada pihak yang mengakses. Yang keempat yaitu memperoleh pengetahuan sama dengan utilization pada knowledge management, yaitu para pemakai bahan pustaka akan memperoleh pengetahuan jika mempraktikkan bahan pustaka. Contoh dari kegiatan penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan yaitu mengelola pengetahuan pada kitab kuning, kegiatan beda buku, dan knowledge sharing antar pegawai. Yaitu proses terbentuknya masyarakat informasi dan kaitannya dengan industri 4.0. Proses terbentuknya masyarakat informasi terbagi empat, yaitu pertama, masyarakat informasi terbentuk karena adanya perubahan dan peradaban zaman, sehingga masyarakat yang sadar akan perubahan tersebut mengikuti perubahan zaman tersebut. Yang kedua, masyarakat informasi terbentuk karena adanya kebutuhan informasi yang meningkat. Yang ketiga yaitu adanya perkembangan pengetahuan di antara orang-orang dalam masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi masyarakat informasi. Yang keempat, adanya perubahan pola pikir masyarakat yang semula konvensional ke arah pola pikir modern.
atau informatif. Hubungannya dengan industri 4.0 adalah masyarakat informasi adalah masyarakat yang selalu memajukan perubahan hidupnya yang awalnya cenderung agraris berubah mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pekerjaan sehari-hari telah dibantu oleh kemajuan teknologi. Baiklah, hanya sekian penjelasan materi tentang knowledge management atau manajemen pengetahuan. Jika ada kesalahan atau kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.